Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Senang kembali bertemu dengan teman-teman di channel saya ini. Saat ini saya bersama dengan Pak Gilang Amaldi. Beliau dari Direktorat Penyelenggaraan Vokasi dan Pemagangan di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah sehat, Pak, ya. Oh iya, Pak, ini kan saya mendapat kabar bahwa nanti di desa ini ada pelatihan vokasi di desa dengan anggaran desa, Pak, ya, tentunya. Nah, mungkin bisa jelaskan, Pak, apa latar belakang dari pelatihan vokasi di desa ini dengan menggunakan anggaran desa? Ya, terima kasih Pak Amran. Jadi memang kebutuhan Indonesia ini untuk bisa jadi negara maju itu kan syaratnya adalah SDM-nya kompeten. Ya. Memang kita ketahui latar belakang tenaga kerja kita ya 55% lebih itu latar belakangnya SD SMP ke bawah. Jadi tenaga kerjanya memang perlu dilakukan pelatihan supaya dia itu kompeten. Nah, kantong-kantong dari tenaga kerja yang pendidikannya rendah ini memang banyakannya di desa. Nah, memang yang menjadi tantangan ketika kita harus melatih mereka adalah secara masif kita ini butuh pendanaan. Artinya punya pendanaan alternatif. Nah, saat ini APBN hanya bisa mengcover pelatihan itu sekitar untuk 2,8 juta orang saja. Oke. Jadi baik dari Kemnaker, kemudian dari Kementerian Perindustrian misalkan, dari Kementerian Kominfo, pelatihan-pelatihan, begitu juga mungkin kartu prakerja dan sebagainya. Ya, ruang lingkup dari kerjasama ini adalah bagaimana sebenarnya mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh Kemendes, yaitu dalam hal ini menggerakkan perangkat desa dan dana desanya. Dan Kemnaker di sini memiliki sumber daya yaitu balai latihan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini bagaimana bisa dikolaborasikan untuk mencetak sumber daya manusia di desa itu. Jadi yang dilakukan ya tentunya melalui dari kerjasama dari setelah antara Kementerian Desa dan Kementerian Ketenagakerjaan itu ber-MOU, tentunya itu menjadi payung hukum yang cukup untuk di level teknis itu BLK dengan desanya langsung, misalkan BLKA dengan desa B, BLKB dengan desa C, dan serunya untuk bisa menindaklanjutinya di level tataran teknis seperti itu. Berarti nanti pelatihannya itu kalau masyarakat desa di BLK kan kadang BLK ini jangkauannya jauh dari desa. Nanti bagaimana masyarakat desa ini mengikuti pelatihan di BLK atau gimana ini teknisnya? Ya, teknis pelaksanaan pelatihan untuk di desa itu bisa bermacam-macam. Artinya karena metode pelatihan kita pun bermacam-macam, tergantung dari konteks perjanjian kerjasama. Biasanya seperti itu, karena kita tidak bisa menyamaratakan oh semuanya misalkan skemanya boarding seperti itu. Boarding itu menginap. Jadi orang desanya itu menginap di balai latihan kerja, misalkan gitu, ada asrama seperti itu. Tapi bisa juga di satu desa mungkin skema yang cocok adalah pelatihannya di balai desa, instrukturnya datang ke sana, misalkan jemput bola itu, ya. Jemput bola. Bisa juga mungkin kalau infrastruktur daringnya dia sudah cukup baik, ya mungkin jarak jauh sebagian, nanti prakteknya sisa prakteknya dilakukan misalkan di BLK ataupun di desanya tersebut gitu ya. Jadi artinya ini disesuaikan ya, artinya tergantung konteks bagaimana pelatihan itu seperti itu. Kalau misal desanya itu ada BLK yang dekat ya mungkin misalkan ada BLK komunitas terdekat yang masih jaraknya itu bisa pulang pergi gitu ya di bawah 1 jam gitu ya. Nah mungkin itu bisa juga diarahkan. Oh berarti BLK komunitas juga bisa diberdayakan tuh gitu. Ya, jadi bisa dari BLK UPTP yang di bawah Kemnaker langsung, bisa dari BLK UPTD yang di bawah pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bisa juga melalui BLK komunitas yang tersebar, karena cukup banyak, ada 4 ribuan, dan itu letaknya di biasanya memang di pemukiman di desa-desa yang
memang di situ pusatnya sentra masyarakat ya, pesantren dan sebagainya. Nanti akan diuji coba di berapa desa nih kira-kira? Kalau uji coba sebetulnya sudah ada beberapa yang sudah berjalan. Udah berjalan ya? Oh. Jadi misalkan di Padang salah satu pionir beberapa tahun lalu ya. Oh gitu. Ya, jadi itu mereka berinisiatif waktu itu dengan kepala desa di sekitaran Sumatera Barat begitu ya, dengan dana desanya. Nah, itu sudah dilaksanakan. Jadi artinya memang ini sudah payung besar ini sudah menjadi payung ya untuk BLK masing-masing itu untuk bisa bekerja sama gitu, dan menjadi payung juga bagi desa untuk bisa reach out dari BLK tersebut. Rencananya nanti Kemenaker akan melatih berapa warga desa? Maksudnya ada berapa desa nih kira-kira atau di? Sebetulnya kalau misalkan dari target kita tidak mentargetkan ya. Iya. Artinya tidak ada target spesifik berapa ratus ribu dan sebagainya. Tapi sebagai untuk gambaran seperti tahun 2023 itu kami itu melatih 160.000, sekitar lebih dari 160.000 orang. Nah, dari data tersebut yang termasuk dalam data penghapusan P3KE ya, dari kemiskinan ekstrim, di situ biasanya yang orang miskin itu di bawah desil 4. Oke. Ya itu mungkin ada sepertiganya. Sepertiganya. Itu adalah orang-orang miskin. Nah, biasa orang miskin itu ya ada di mana? Di ya desa-desa seperti itu, walaupun ada yang di kota. Tapi NIK itu terdaftar di dalam data orang yang termasuk miskin ekstrim seperti itu. Kalau satu desa biasanya minimal berapa masyarakat desa, berapa masyarakat desa nih, Pak? Atau berapa paket? Mungkin bisa jelaskan, jadi bisa jelasin. Ya, jadi mungkin kalau misalkan saat ini mekanisme pengusulan proposal, jadi artinya pelatihan kita ini kan ada yang sifatnya terbuka, artinya terbuka, semua bisa mendaftar. Paket-paket pelatihan-pelatihan reguler yang ada di balai kita. Nah, itu bisa mendaftar biasanya kalau misalkan dibuka kuota 16, yang mendaftar 40 tentunya diseleksi seperti itu. Tapi ada juga yang sifatnya melalui kerjasama, melalui proposal. Nah, itu bisa dalam bungkus dari skema kerjasamanya itu tailor-made training. Nah, itu bisa Bapak Ibu mungkin pemirsa bisa mengecek di proposal.kemenaker.go.id. Dan di situ mengajukan proposal. Tentunya dalam mengajukan proposal yang paling diperhatikan adalah bagaimana pasca pelatihannya. Oh iya. Dari misalkan dari yang mengusulkan suatu desa ya untuk pelatihan, dananya mau dana dari kami atau sharing cost tadi. Misalkan pelatihannya, bahan pelatihannya, instrukturnya kami menyediakan. Kemudian dari transport pesertanya, untuk uang saku pesertanya karena orang-orang desa tersebut yang cover dari dana desa. Nah, itu silakan proposal itu diajukan. Nah, biasanya yang kita lihat adalah bagaimana pasca pelatihan dan pemberdayaan pasca pelatihannya. Oh, ternyata misalkan pasca pelatihan itu dari desa itu sudah ada ide, misalkan mau bikin kampung wisata, makanya diperlukan tukang sablon, misalkan ada pemandu wisata di situ dan sebagainya, atau untuk pelatihan bahasa Inggris misalkan. Nah, itu bisa disesuaikan dengan konteks kerjasamanya itu seperti apa. Lalu bagaimana caranya masyarakat desa ini tahu informasi mengenai pelatihan vokasi yang diadakan pemerintah? Pelatihan vokasi ini bisa diakses melalui laman Siap Kerja. Untuk pelatihan vokasi ini, pendaftaran pelatihan baik yang gratis maupun berbayar itu bisa diakses langsung melalui skillhub.kemenaker.go.id. Namun demikian, kalau misalkan dari masyarakat itu lebih nyaman bertatap langsung secara offline gitu ya, mungkin gaptek atau sebagainya, itu bisa langsung saja datang ke BLK terdekat. BLK terdekat ya, atau misalkan ke dinas-dinas tenaga kerja terdekat untuk bertanya terkait itu. Nanti bisa nggak datang ke desa-desa, kan bisa tuh ujung tombak dari misalnya di desa gitu. Itu bisa saja, nanti artinya dari desa itulah yang menjembatani untuk masyarakat itu untuk
mendaftar ke BLK. Tentunya sebelum itu pihak desa sudah harus ngobrol dulu dengan BLK terdekatnya. Biasanya kebutuhan pelatihan vokasi desa ini apa sih yang mereka butuhkan, pelatihan apa aja nih yang diperlukan? Mungkin bisa. Biasanya sih kalau misalkan pelatihan di desa itu yang cukup populer itu seperti processing ya. Processing hasil pertanian. Oh, iya, jadi misalkan ada hasil pertanian kopi itu dikemas. Nah, kemudian juga seperti desain grafis ya, supaya apa namanya produk-produknya itu di labeling dengan cukup manis seperti itu ya, packagingnya. Kemudian juga mungkin kalau pelatihan dasar seperti pengelasan, kemudian listrik gitu ya, mungkin untuk apa namanya mungkin bikin teralis, mungkin bikin kanopi ya kan, atau listrik rumah-rumah sederhana kan pasti sekarang ini desa masuk ya. Kemudian pelatihan IT gitu, mungkin untuk supaya literasi digitalnya, buka internet, informasi lebih jauh dan sebagainya. Nah itu variasinya cukup banyak. Ini kira-kira tahun ini 2024 targetnya berapa desa yang untuk dilatih dan kerjasama ini? Sebetulnya kalau misalkan target di desa itu kita tidak ada target ya. Artinya tergantung kerjasama yang masuk. Tapi untuk pendanaan pihak ketiga ini sebetulnya minimal tahun ini dari pihak luar ya, tidak hanya dana desa. Jadi bisa dari CSR perusahaan, dari itu kita targetkan 1.000 orang. 1.000 orang. Harapannya itu bisa dana itu masuk ke rekening negara ya. Sebagai dana pihak ketiga. Nah, dari dana desa itu per desa sebenarnya berapa sih untuk pelatihan vokasi ini, anggaran yang ya untuk warganya gitu, warga desa, berapa sih kira-kira tuh Pak? Maksudnya biayanya? Biayanya untuk ini anggarannya berapa sih, berapa juta kan anggaran desa itu berapa ya per desanya? Ya biasa satu desa kan setahun bisa 1 miliar lebih. 1 miliar lebih berarti yang sebenarnya pas untuk tergantung kembali lagi ya, artinya kalau pelatihan, contohnya pelatihan pengelasan dengan pelatihan menjahit, tentunya bahan yang dipakai itu tidak bisa disamaratakan ya. Jadi artinya variasinya itu adalah variasi spektrum pelatihannya itu ada. Jadi artinya untuk biaya pelatihan itu kan kisarannya tergantung ya, durasi itu tergantung jenis pelatihan pertama apa, durasi pelatihan atau level kualifikasi yang diinginkan gitu. Nah, kemudian juga metodenya, apakah dia misalkan modelnya non boarding, pulang pergi gitu ya, atau tadi model boarding menginap. Kalau menginap kan berarti kan lebih, artinya harus ada cost seperti menginap dan sebagainya, makan pagi dan malamnya dihitung dan sebagainya. Kalau misalkan mobile training unit ya mungkin biasanya ya in-house seperti itu, mungkin agak lebih murah biasanya. Ya tentunya untuk sosialisasi itu dilakukan biasanya melalui UPTP kami yang terdekat ya. Jadi di situ ada apalagi sekarang setelah adanya Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Di situ ada peran tim TKDV, tim koordinasi vokasi daerah. Ya, jadi artinya kebutuhan baik di desa, di wilayah tersebut, di kabupaten tersebut misalkan gitu ya, itu dikoordinasikan, baik tidak hanya pelatihan vokasi tapi mungkin bagaimana SMK-nya, sharing resource dari politeknik yang ada di wilayah sana, BLK yang ada di wilayah sana. Itu kami konteksnya dalam ini kita siap mensupport untuk pelatihan vokasi. Terakhir, apa pesan Bapak pada Pak Desa, masyarakat desa terhadap pelatihan ini? Pesan saya adalah investasi sumber daya manusia itu adalah investasi yang sifatnya jangka panjang. Artinya sekali kita menginvestasikan itu dengan tepat, tentunya dalam menentukan pelatihan apa yang harus dilatih untuk masyarakat itu perlu dirembukan bersama,
dengan masyarakat sekitar, kemudian juga melihat potensi di desanya dan desa sekelilingnya juga, karena mungkin di situ ada rantai supply chain-nya juga kan, bagaimana rantai pasok itu harus dipertimbangkan dan sebagainya. Nah, artinya penentuan program pelatihan apa yang harus diinvestasikan untuk membangun desa itu adalah suatu hal yang penting gitu ya, sehingga tentunya itu bisa menjadi nilai tambah dari desa itu sendiri. Nah, tentunya pengembangan SDM itu tidak hanya melalui pelatihan, ada menciptakan, kalau misalkan kita menciptakan level manajer, tentunya tidak bisa melalui level pelatihan yang hanya 2-3 bulan, tapi harus memang harus melalui S1 ya kan, seperti itu, atau S2 memang yang menjadi pionir pengembangan. Tapi prinsipnya adalah kita harus mencetak sebanyak-banyaknya sumber daya manusia kompeten, karena dari yang kompeten itulah produk dan jasa yang berkualitas dari desa itu bisa kita berikan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Gilang atas sama-sama kesempatan informasinya Pak.